Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini hari Jumat 5 Maret 2021. Kita akan membahas materi matematika kelas 8, yang mana materi ini untuk anak-anak yang sekarang tidak bisa mengikuti tatap muka, terkendala karena alasan tertentu, maka anak-anak masih bisa mengakses materi ini pada link YouTube yang dikirimkan oleh wali kelas melalui smartphone kalian masing-masing. Ya, semoga anak-anak yang daring juga dapat memahami dan mengikuti pelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang lingkaran dan segitiga, yang mana kemarin kita sempat singgung pembahasan tentang lingkaran, garis singgung dan lain sebagainya. Kita akan membahas bab yang terakhir kemarin kita bahas. Nah, bersama Ayah Trian, mohon disimak dengan baik. Seperti biasa, sebelum belajar, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, dapat kita serap ilmunya, dan dapat kita pahami dengan baik. Tak lupa protokol kesehatannya ya anak-anak, tetap dijaga. Yang di rumah jangan keluar rumah tanpa pakai masker. Kemudian jaga jarak aman 1-1,5 meter. Cuci tangan dengan sabun, dan lebih baik lagi kalian menggunakan hand sanitizer. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah lingkaran dalam segitiga. Di sini Ayah punya sebuah lingkaran, di titik pusatnya di sini. Kemudian ada sebuah segitiga. Nah, jadi lingkaran ini di dalam segitiga, di lingkarannya segitiganya, di mana beberapa sisinya menyinggung atau menempel atau menyentuh sisi dari segitiga di sini, di tiga sudut ya, tiga sisi ya, atau 3 titik ya. Kemudian kita beri nama segitiganya A, B, dan C. Nah, di sini titik pusatnya kita namai O. Nah, nantinya ketiga garis bagi berpotongan di titik O. Nah, garis bagi adalah garis yang membagi menjadi 2 bagian, bisa sisi atau sudut. Di kasus lingkaran dalam segitiga, kita membagi 2 sudutnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, di sini ada 3 sudut ya, karena segitiga. Jadi seperti ini. OA adalah garis bagi A. Nah, jadi di sini OA. Jadi sudut yang atas ini dan yang bawah sini ini sama besar, di mana titik pusatnya di O ditarik sebuah garis menuju ke A. Maka ini namanya garis bagi A. Begitu juga OB. OB adalah garis bagi B. Nah, sebelah sini. Ini juga membagi sisi A, membagi sudut menjadi sudut yang sama besar. OB ya ini ya. Kemudian OC yang atas ya, dari titik pusat ke titik C, ini juga membagi sama besar. Nah, ketiganya ini namanya garis bagi A, garis bagi B, garis bagi C. Kemudian yang kedua, ada sebuah garis yang ditarik ke bawah membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, kita namai garisnya OD. Ini titik D. Nah, OD tegak lurus terhadap AB. Jadi OD tegak lurus terhadap garis AB. Tegak lurus ya, atau siku-siku yang sudutnya 90 derajat. Kemudian garis lagi yang sebelah kiri, OF, kita namai. Ini juga tegak lurus terhadap AC yang samping. Nah, tegak lurus. Kemudian yang sebelah kanan kita namai garis OE. Ini juga tegak lurus terhadap garis BC atau CB. Nah, jadi di sini ada garis bagi, kemudian ada garis yang tegak lurus. Jangan sampai tertukar ya. Kalau yang tegak lurus ini harus siku-siku atau 90 derajat. Kalau garis bagi tidak harus siku-siku, tapi dia membagi menjadi 2 bagian. Ini ya, A, C, dan B. Kemudian ini lingkaran dalam segitiga. Kita lanjut ke segitiga dalam lingkaran. Nah, di sini. Ini ada sebuah segitiga. Ini ya segitiganya. Kemudian ada sebuah lingkaran. Kita namai segitiganya A, B, dan C. Titik pusatnya, titik tengah-tengah dari segitiganya. Kalau tadi titik pusatnya di lingkaran, kalau ini titik pusatnya di tengah-tengahnya segitiga. Kita beri nama titik O,
kita tarik garis dari O ke C, O ke A, O ke B. Nah, kemudian ada garis di sini yang tegak lurus terhadap AB, kita namai garis OP. Nah, OP adalah garis sumbu AB, OP terhadap garis sumbu AB, jadi namanya garis sumbu ya. Kemudian AP-nya, AP sama dengan PB, ini sama besar, AP dan PB sama besar, panjangnya sama maksudnya. Jadi kayak garis bagi tadi ya, hanya saja garis baginya garis yang membagi menjadi dua sisi, tadi sudut. Kemudian OP tegak lurus terhadap AB. Nah, ini tegak lurus ke bawah, ini mendatar dan menurun, tegak lurus. Sama halnya dengan garis OQ, ini juga sama, OQ adalah garis sumbu terhadap CB atau BC. Nah, ini dan ini, garis BQ dan garis QC akan sama besar karena di sini tegak lurus garisnya. Nah, OQ tegak lurus terhadap BC. Nah, dan sama di garis sebelah kiri kita namai OR. Kemudian OR-nya adalah garis sumbu terhadap AC. Kemudian ini AR dan RC sama besar, sama panjang. Nah, AR-nya sama dengan RC. Kemudian tegak lurus di sini. OR tegak lurus terhadap garis AC. Nah, ini lingkaran luar segitiga, yang tadi lingkaran dalam segitiga. Jadi terbalik ya, yang ini segitiganya di dalam, yang tadi lingkarannya yang di dalam. Nah, di dua contoh tersebut ada rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga. Nah, jika lingkarannya di dalam segitiga, di sini kita namai segitiga A, B, dan C. Nah, dengan lingkaran di dalam, R-nya adalah jari-jari. Jari-jari tahu ya anak-anak, setengah diameter atau dari titik pusat ke sepanjang sepanjang sisi dari lingkaran. Nah, maka didapatkan rumus R untuk mencari jari-jari luas segitiga ABC, luas segitiga tahu ya, per S. Dengan S-nya ini adalah setengah dari A, B, dan C kecil. A, B, C itu ini sisinya ya, sisi yang berhadapan dengan sudut A, B, dan C. Nah, ini dicatat anak-anak, jadi rumus nanti contoh soalnya akan seperti ini, kita pakai rumus yang ini. Kemudian ini kebalikannya, rumus jari-jari lingkaran jika lingkarannya di luar segitiga. Nah, ini kebalikannya ya. Nah, jadi R-nya di sini dari titik pusatnya segitiga ke ujung sini, atau ke ujung C atau ke ujung A. Nah, ABC-nya yang berhadapan dengan sudut A kecil, B kecil, C kecil. Kemudian untuk mencarinya beda rumusnya. Caranya itu AB, sisi AB dikali sisi AC dikali sisi BC, per 4 kali luas segitiga, dikali luas segitiganya. Kemudian atau bisa disederhanakan ABC ini ya, ABC sisinya kali luas segitiga ABC, 4 kali luas segitiga ABC. Jadi dua rumus itu penting anak-anak, mohon dicatat rumusnya. Untuk contoh soal dan selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya, atau mungkin nanti di tatap muka ayah akan menjelaskan. Mungkin itu saja ya anak-anak yang dapat ayah sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya ayah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.